Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di inisiasi kedua pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang identitas nasional. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia, menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena rakyat Indonesia memiliki pengalaman sejarah dan penderitaan yang sama. Pada masa sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki pengalaman yang sama dalam mengusir penjajah yang membutuhkan pengorbanan bukan saja harta dan nyawa, namun juga kehilangan sanak saudara yang dicintai. Perjuangan yang sama dalam mengusir penjajah inilah yang meleburkan perbedaan agama, suku, bahasa daerah, dan sebagainya. Perasaan senasib ini mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa kita memang memiliki banyak perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak dapat menutup kenyataan bahwa kita memiliki kesamaan sejarah dalam melawan penjajah. Pengalaman sejarah inilah yang dapat menumbuhkan kesadaran kebangsaan, kemudian melahirkan identitas nasional. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional terbentuk karena dua faktor. Yang pertama faktor objektif seperti geografis, ekologis, dan demografis. Dan faktor yang kedua adalah subjektif seperti historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Sejak negeri ini diproklamasikan sebagai negara merdeka, telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, Pancasila yang harus terus hidup dalam kehidupan masyarakat lebih optimal sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Pancasila harus menjadi perekat perbedaan kultur yang terbangun dalam masyarakat plural. Melalui ideologi bersama oleh semua kelompok masyarakat, bisa juga dimaknai sebagai identitas nasional yang bisa menjadi media dalam menjembatani perbedaan yang muncul. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, nilai-nilainya sudah ada sejak zaman dahulu. Adat istiadat, kebudayaan, religi, dan praktik kehidupan lainnya yang sudah ada dan terpelihara dalam kehidupan sehari-hari dikonkretasikan ke dalam sila-sila Pancasila. Dengan demikian, kausa materialis dari Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri, melalui kebudayaan dan kepribadiannya. Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri, bukan merupakan jiplakan dari bangsa lain atau hanya merupakan pemikiran perseorangan. Pancasila berbeda dengan ideologi lainnya seperti liberalisme yang hanya mengedepankan kebebasan individu atau sosialisme yang mengedepankan kebebasan kelompok. Bangsa Indonesia memadukan dimensi manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial. The Founding Fathers bangsa Indonesia menyadari akan pentingnya dasar filsafat negara yang dapat diletakkan dalam konsep bangsa yang berkembang menuju fase nasionalisme modern. Kenyataan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang majemuk dari berbagai hal, suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya, memerlukan ideologi yang dapat menaungi dan melindungi semua komponen bangsanya. Pancasila hendaknya menjadi katalis dari berbagai perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila sangat relevan dijadikan dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang plural seperti Indonesia. Segenap komponen bangsa Indonesia harus mampu memahami dan menerima keberagaman dalam kebersamaan. Secara umum, terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Yang pertama adalah pola perilaku, adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, adat istiadat, budaya, dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Yang kedua, lambang. Lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi.
Misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Sebagai sebuah bangsa yang mendiami suatu negara, tujuan bersama bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Selain itu terdapat bermacam bentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 9, konsepsi wawasan Nusantara. Dan 10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Keberagaman macam identitas nasional bangsa Indonesia harus disikapi dengan bijaksana, mengingat keragaman ini merupakan karunia Tuhan yang tak terhingga nilainya. Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dapat memicu konflik horizontal. Adapun penyebab konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individu, meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok. Dan yang keempat adalah perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Berdasarkan penyebab konflik tersebut, kiranya perlu suatu usaha keras dari setiap individu bangsa dalam menyikapi keragaman berbagai aspek, sehingga mampu hidup secara berdampingan tanpa kehilangan jati diri sebagai individu dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari kemajemukan. Seluruh komponen bangsa Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, membiasakan bersahabat dan gotong royong, serta mengembangkan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Demikian paparan dari subbahasan identitas nasional. Kita ketemu lagi di inisiasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.